Oke, silakan. Sebelum saya foto, silakan dirapikan dulu barisannya sambil saya videokan sebentar. Tanpa yel-yel. Ya, supaya kelihatan semuanya. Saya mulai dari arah kanan. Jangan sampai ada yang nggak kelihatan. Wajah-wajah ahli surga insyaallah. Amin. Ya Rabb. Wajah-wajah yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Haji. Berangkat yang lagi. Tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja mengumpulkan ibu-ibu di sini karena di depan ibu-ibu merupakan kompleks pemakaman yang sangat bersejarah. Di sisi lain merupakan kompleks yang sangat mulia. Sejarahnya apa? Karena disitulah kurang lebih 10.000 para sahabat dimakamkan di situ. Antara lain yang dimakamkan di situ adalah putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah al-Batul radhiyallahu taala anha binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang dimakamkan di situ adalah khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman dan sahabat Abu Bakar Sayyidina Umar. Keduanya dimakamkan berdampingan dengan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Bapak Ibu telah ziarah bersama. Bapak Ibu, maaf ibu-ibu biasa. Bapak-bapak. Bapak. Ya. Jadi yang dimakamkan di situ itu hanya 2 orang. Sebenarnya bisa menampung 1 orang lagi. Masih ada yang kosong di situ lahannya. Dan insya Allah nanti itu akan diisi ibu-ibu. Lahan yang masih kosong di situ itu. Dan insya Allah akan diisi oleh Nabi Isa alaihi salam ketika beliau turun dari langit untuk menumpas Dajjal itu. Ketika beliau sudah selesai melakukan tugas yang mulia dan berat itu, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau, lalu beliau dimakamkan di dekat pusara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sejarahnya. Dari sisi kemuliaannya, pemakaman di depan ibu-ibu ini, mereka adalah penduduk surga semuanya insya Allah. Amin. Makanya tidak mengherankan kalau para jemaah itu ingin berangkat dari rumah, bahkan ada yang langsung berniat mudah-mudahan dia meninggal di tanah suci kota Madinah lalu dimakamkan di pemakaman Baqi. Karena mulianya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kaum muslimin ini kalau bisa meninggal di sini dan dimakamkan di sini. Dan nanti ketika manusia dibangkitkan kembali dari kubur mereka masing-masing, yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah 2 sahabat yang berada di samping baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Lalu kemudian disusul oleh penduduk Baqi ini sehingga mereka begitu bangkit. Sambil jalan saja ya kali ya. Iya. Tidak bisa kita lama-lama. Assalamualaikum. Ya ahlal Baqi. Ya ahlal Baqi. Al-Gharqad.
الغرق. السلام عليكم السلام عليكم دار قوم دار قوم مؤمنين مؤمنين وإنا إن شاء الله إن شاء الله بكم لاحقون بكم لاحقون. أنتم سلفنا أنتم سلفنا ونحن بالأثر ونحن بالآثار. نسأل الله لنا نسأل الله لنا ولكم العافية العافية. Al-Fatihah. Kita belok kanan sekarang ya. Belok kanan. Atau ke depan. Karena kita mau memandu ibu-ibu ke Masjid Al-Ghamamah. Kemudian Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian kita juga mengunjungi Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, sambil jalan ibu-ibu saya akan melanjutkan informasi-informasi tadi. Apa-apa? Oke, silakan. Sebelum saya foto, silakan dirapikan dulu barisannya sambil saya videokan sebentar. Tanpa yel-yel. Ya, supaya kelihatan semuanya. Saya mulai dari arah kanan. Jangan sampai ada yang nggak kelihatan. Wajah-wajah ahli surga insyaallah. Amin. Ya Rabb. Wajah-wajah yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Ya, jalan-jalan pagi di pelataran Masjid Nabawi ini bersama ibu-ibu sambil kita menyaksikan bersama payung-payung raksasa ini sedang mengembang, dibuka pagi hari dan ditutup di sore hari. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tempat himpun doa padamu Tuhan, wahai junjungan, mogalah ibadah Amin. haji mabrurah. Amin. Haji mabrurah. Sudah sempurna mengembang. Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam melontar 3 jumrah, syarat rukun umrah. Amin. Lanjut. Syarat rukun haji sempurnalah sudah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, mogalah ibadah haji mabrurah, haji mabrurah. Sudah berapa albumnya? Masjidin Nabawi terletak makam Rasul, Raudhah tempat dia benar. Itu malah punya elak gak kerekam kan. Area ini cukup sering kita liput, namun tidak bosan-bosannya kita liput karena ini merupakan tempat yang bersejarah dan penuh kemuliaan. Masjid Al-Ghamamah di depan Bapak Ibu dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah karena disinilah dulu Rasulullah bersama para sahabat
melaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Belum selesai berkhutbah, hujan pun langsung turun dengan deras membasahi bumi Madinah yang tadinya sempat terjadi kemarau panjang. Sedangkan di depan ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya membersamai ibu-ibu Tibetur sekali lagi, Lampung Berjaya. Masya Allah, wajah-wajah ceria ini. Di balik keceriaan ini ada surganya ibu-ibu. Ya Rabb. Selamat. Siapa ini Ustaz? Ya, sekarang saya mau jelaskan. Sebelumnya kita harus kumpul semua. Ibu-ibu kumpul di sini, ibu-ibu. Ibu-ibu yang di belakang. Ibu-ibu kumpul dulu. Al-Ghamamah. Al-Ghamamah itu artinya kalau bahasa kita Awan. Masjid awan atau masjid mendung. Kenapa dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan atau Masjid Mendung? Karena dulu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan seluruh penduduk Madinah. Ya, tentunya penduduk Madinah itu sebenarnya semuanya adalah sahabat kalau mereka beriman pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Bapak Ibu, maaf Ibu-ibu, di Madinah ini sempat terjadi musim kemarau panjang, sehingga tumbuh-tumbuhan, hewan ternak mereka semuanya mati. Berdasarkan wahyu ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mensyariatkan yang namanya salat istisqa. Salat istisqa itu adalah salat minta hujan. Rasulullah mengundang para sahabat seluruhnya, penduduk Madinah, untuk melaksanakan salat istisqa itu atau minimal menghadirinya walaupun tidak salat. Makanya Rasulullah tidak melaksanakan salat istisqa ini di dalam masjid. Seharusnya kan di dalam masjid ibu-ibu, karena kita tahu kelebihan Masjid Nabawi itu per satu salat pahalanya 1000, bahkan lebih baik. Salat di masjid hadza afdal alf salat fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Salat satu salat di dalam masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 salat, Bapak Ibu. Makanya Masya Allah, tabarakallah, setiap ibu-ibu laksanakan sholat maka saja salat. Maka sholat yang ibu lakukan sholat yang lebih baik dari 1000 salat. Tidak bisa kita dapatkan kemuliaan keistimewaan tersebut di Masjid Haram. Dan insya Allah nanti di Masjid Kuba kita akan mendapatkan pahala umrah. Insya Allah besok kita cek. Rasulullah man tatahhara bil bait fasallat fihi salatan kana lahu ajru umrah. Barang siapa yang bersuci berwudu dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, penginapannya, lalu ziarah ke Masjid Kuba dan melaksanakan salat 2 rakaat di situ, maka dia memperoleh pahala seperti pahala melaksanakan ibadah. Hanya dengan ziarah ke Masjid Kuba dan melakukan salat. Tapi ingat ibu-ibu, wudhu dari penginapan itu pesan Rasulullah. Ya, jadi besok insya Allah sebelum kita berangkat, ibu-ibu pastikan masing-masing kita sudah berwudhu. Lalu kita bergerak ke Masjid Kuba dan ke tempat-tempat ziarah yang lain. Jadi Masjid Al-Ghamamah ini ibu-ibu, Rasulullah dirikan di sini, laksanakan di sini karena apa? Karena supaya seluruh keluarga bisa hadir minimal. Karena ibu-ibu yang berhalangan, kalau bahasa syariatnya haid,
kan tidak bisa masuk masjid. Oleh sebab itulah yang dijaga oleh Rasulullah, mengharapkan keberkahan mereka, mengharapkan doa bersama itu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat istisqa itu di sini. Yang tentunya pada saat itu ya tidak ada masjid, ibu-ibu. Masjid ini didirikan setelah itu. Tujuan masjid ini didirikan agar umat Islam tahu sejarahnya sampai hari kiamat. Karena kalau tidak dibikinkan seperti ini bisa saja hilang sejarah itu. Makanya selalu dibikinkan masjid. Di rata-rata di Madinah, di Mekah, tempat-tempat bersejarah itu, di situ didirikan masjid agar tempat yang bersejarah itu tidak hilang begitu saja, sehingga kaum muslimin sampai hari kiamat bisa mengetahuinya, langsung melihatnya secara nyata. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di belakang ibu-ibu juga ada masjid Munir. Ini namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya dulu juga tidak ada masjid, namun beliau pernah ada tempat di situ. Beliau sepertinya menyendiri di situ. Nah, jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu lihat di depan ini adalah Masjid Abu Bakar, dan sebenarnya masjid ini terbuka, namun dibukanya siang. Ini juga dibuka siang juga. Bisa sholat di sini. Namun saat ini kelihatannya tidak ada penjaga dan kita tidak bisa masuk. Kemudian di belakang ibu-ibu juga itu, yang masjid putih ada menara. Perhatikan ibu-ibu, itu di belakang ibu-ibu itu adalah Masjid Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah atau khalifah yang keempat, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi semua sahabat, terutama sahabat-sahabat yang menjadi khalifah itu, semua punya masjid. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di depan sana. Kemudian Sayyidina Utsman juga di situ. Sayyidina Ali di belakang ibu-ibu. Ada satu sahabat yang mana beliau itu berasal dari luar Arab, dari Nigeria kalau bahasa kita. Kalau bahasa dulunya Habasyah. Beliau asal Habasyah. Beliau berkulit hitam namun hati beliau sangat putih, cemerlang. Beliau adalah muadzin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dengan Bilal bin Rabah. Masjid beliau ada di situ. Ada juga seberang jembatan situ. Insya Allah besok saat kita city tour semua bisa kita lihat. Jadi Madinah ini intinya ibu-ibu banyak sekali, sekitar 40 tempat bersejarah yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui mungkin lebih banyak dari itu. Cuman yang kita kunjungi, yang resmi oleh travel itu hanya 5 titik. Jadi besok insya Allah kita akan mengunjungi Masjid Quba. Kita akan mungkin mengunjungi Lembah Uhud, kemudian Masjid Qiblatain dan Khandak. Mungkin kita tidak ke pasar kurma, Bapak Ibu, tapi kita ke kebun kurma. Nah itu Bapak Ibu sekalian, penjelasan singkat tentang 3 masjid yang ada di sekitar ini. Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, dan Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Selanjutnya kita akan foto bersama. Acara wajib. Kalau tidak dilaksanakan. Ya, dirapikan ibu-ibu, dirapikan. Itu sepeda listrik ibu-ibu itu bisa disewa. 1 hari 25 real. 1 hari full bisa disewa itu 25 real.